Halo, jumpa lagi dengan saya Heri. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan lanjutan dari video yang sebelumnya, yaitu bagaimana kita mencatat transaksi terkait dengan penjualan di program Accurate. Oke, kita langsung saja buka menunya, yaitu kita klik menu penjualan. Di video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan penjualan kredit. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah terkait dengan penjualan tunai. Oke, langsung saja kita buka. Untuk melakukan pencatatan penjualan tunai, kita masih sama menggunakan faktur penjualan. Maka langsung kita klik saja faktur penjualan. Kemudian langkah yang pertama yang harus kita masukkan itu adalah memilih dari pelanggan. Pelanggan mana yang akan kita melakukan penjualan tunai, apakah itu salah satu dari pelanggan atau yang tidak terdapat dari pelanggan. Ketika memang kita melakukan penjualan tunai tapi tidak ada data pelanggannya, kepada siapa, bukan termasuk dari customer, maka kita harus membuat dulu di program Accurate-nya menambahkan data pelanggan penjualan tunai dengan nama penjualan tunai. Tetapi apabila kita menjual penjualan tunainya itu kepada customer yang sudah ada, maka tinggal kita pilih di sini salah satu dari customer. Ini saya ambilkan contohnya apabila kita sudah ada data pelanggannya. Misalkan ini penjualan tunai kepada JP Indah Kiat, maka kita pilih saja. Nah, kemudian langkah kedua, invoice number. Nah, ini kita isikan dengan nomor faktur penjualannya. Misalkan nomor fakturnya FAJ 005 misalkan, sesuai yang ada di bukti transaksi di faktur penjualan tunainya, atau misalkan di nota kontannya dan sebagainya. Kemudian tanggalnya itu adalah tanggal, misalkan tanggal 5 bulan 12 tahun 2015. Nah, kemudian ship date itu kita samakan saja tanggal 5 bulan 12 tahun 2015. Nah, kemudian langkah kedua, kita memilih itemnya mana yang kita lakukan untuk penjualan. Misalkan yang pertama oleh Castrol, kita double klik saja. Jumlah yang kita jual berapa, misalkan kita 5. Nah, kemudian kita enter untuk mendapatkan item barang yang lain. Nah, di enter aja, nanti maka barisnya akan muncul. Misalkan yang barang yang kedua itu adalah oli Petronas, kuantitasnya juga 5. Nah, kemudian kita klik enter aja, udah, nanti akan muncul lagi kalau ada barang-barang yang lain. Kalau hanya 2 ya cukup sampai di situ. Kemudian perbedaannya adalah kalau penjualan secara kredit itu kan tinggal kita masukkan ada biaya angkut enggak, kemudian nanti langsung di sini akan berubah. Untuk yang penjualan kredit tinggal klik simpan dan tutup. Tapi beda dengan penjualan tunai, nanti pasti ada langkah-langkah yang selanjutnya. Oke, kita isi dulu deskripsinya adalah penjualan tunai. Oke, kemudian berhubung ini tidak ada beban angkut, maka ini sudah sesuai akun piutang adalah akun receivable. Kalau ada beban angkut, maka nanti di sini pasti ada diminta untuk mengisi akun beban pengirimannya. Oke, kalau penjualan kredit ini tinggal kita klik simpan dan tutup. Tapi kalau ini penjualan tunai, maka kita pilih yang bayar. Langsung kita klik bayar. Kemudian kita akan diarahkan ke modul pembayaran. Nah, ingat di sini ada faktur yang lain selain dari yang transaksi yang tanggal 5 FAJ 005, ternyata ada di tanggal 30 November itu ada juga di sini piutangnya sebesar 6.600.000. Nah, yang kita bayar itu adalah yang ini, yang barusan transaksi tanggal 5 Desember dengan nomor faktur FAJ 005. Nah, ini sudah dicentang bayar, berarti langkah selanjutnya tinggal klik simpan dan tutup. Oke, nah ini adalah informasinya sudah terbayarkan, ya kan. Untuk invoice-nya FAJ 05 tanggal 5 bulan 12 tahun 2015. Kemudian di sini klik simpan dan tutup. Oke, itu adalah langkah untuk mencatat bagaimana kita melakukan pencatatan terhadap faktur atau mencatat terhadap penjualan secara tunai. Oke,
Kita ketemu lagi ke video selanjutnya, yaitu terkait dengan penerimaan pelunasan dari pelanggan. Salam akurat.